Saya akan bercerita tentang R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng atau R.A. adalah gelar untuk perempuan priyayi. R.A. Kartini adalah seorang priyayi atau tingkat sosial kelas atas di Jawa. Kalau ditelusuri silsilahnya, dia adalah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono ke-6. Ayahnya seorang bupati di masa penjajahan Belanda untuk wilayah Jepara dan sekitarnya. Lalu, dia juga menikah dengan seorang bupati untuk wilayah Rembang dan sekitarnya. R.A. Kartini lahir 21 April 1879 dan wafat 1904. Sewaktu berusia remaja, dia sudah korespondensi atau surat menyurat dengan orang-orang Belanda yang sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga. Kenalan-kenalannya adalah orang-orang penting di Belanda. Ada aktivis perempuan, ada juga istri pejabat yang pernah berkunjung kepada ayahnya. Kebanyakan respondennya adalah wanita yang sudah maju dan menikmati kebebasan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Korespondensi atau surat menyurat adalah cara berkomunikasi dengan teman yang jaraknya jauh pada waktu itu. Waktu itu belum ada telepon, telegram, handphone, atau alat komunikasi jarak jauh lainnya. Sehingga satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah dengan menuliskan isi hatinya di atas kertas dalam format surat. Surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop lalu dilem. Di amplop tersebut bagian depan bertuliskan nama dan alamat yang dituju. Dan di bagian belakang bertuliskan nama dan alamat penulis surat atau pengirim surat. Kemudian amplop itu dikirimkan lewat kantor pos. Setelah itu, penulis surat menunggu balasan dari orang yang dituju itu lewat surat juga. Hal inilah yang dilakukan oleh R.A. Kartini pada waktu itu. R.A. Kartini adalah remaja perempuan yang cerdas dan banyak isi hati yang ingin dia ungkapkan. Seakan dia tidak bisa menahan isi hatinya, sehingga dicurahkannya kepada kenalan-kenalan yang ada di Belanda. Ada orang yang diajak berkomunikasi lewat surat dengan sering, dan ada yang jarang. Yang sering akan menerima surat berkali-kali dari R.A. Kartini, dan yang jarang hanya menerima beberapa surat saja. Di antara yang menerima banyak surat itu adalah Stella Yihandelar, dan istri dari C.H. Abendanon. Setelah R.A. Kartini wafat di usia 25 tahun, beberapa hari setelah melahirkan anaknya yang pertama, dan setelah kira-kira setahun menikah, yaitu tahun 1911, C.H. Abendanon berinisiatif untuk menerbitkan surat-surat dari R.A. Kartini. Untuk keperluan penerbitan itu, C.H. Abendanon berusaha mengumpulkan surat-surat R.A. Kartini yang ditujukan kepada orang lain. Dari surat-surat yang terkumpul itu, dia seleksi lalu disatukan dan diterbitkan dalam bentuk buku. Buku tersebut diberi judul Door Twisternis yang kemudian pada tahun 1922 oleh Armin Pane, judul itu diterjemahkan Habis gelap terbitlah terang. Judul itu kemungkinan terinspirasi dari Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Mengapa kalimat Door Twisternis atau Habis gelap terbitlah terang dipilih menjadi judul buku kumpulan surat-surat R.A. Kartini? Apakah judul itu mewakili isi buku tersebut? Saya menganggapnya tepat. R.A. Kartini mencurahkan isi hatinya bernada mengkritik, memprotes, melawan budaya yang berlaku untuk kaum wanita di daerahnya. Dan ternyata itu juga dihadapi wanita di berbagai tempat. Pada wanita dibatasi dari segi pakaian sampai tingkah laku kesehariannya. Cara berpakaian, cara berbicara, cara tertawa,
cara melihat, cara mendengar, semuanya diatur. Juga posisi-posisi pada pekerjaan tertentu dan pada jabatan publik tidak boleh ditempati oleh wanita. Wanita segalanya diatur dan dibatasi. Wanita tidak boleh mengambil keputusan sendiri dan juga tidak boleh melakukan keputusannya sendiri itu dengan bebas. Semua tindakannya harus seizin dari ayahnya bagi yang belum menikah dan dari suaminya bagi yang sudah menikah. Inilah yang membuat R.A. Kartini dalam surat-suratnya seakan mengkritik, memprotes, melawan dominasi kaum laki-laki yang bebas dalam mengambil keputusan dan bertindak. R.A. Kartini melawan diskriminasi gender tersebut. Dia memperjuangkan gender, bukan jenis kelamin. Dia melawan dominasi laki-laki atas perempuan, pria atas wanita. Dia memperjuangkan persamaan hak gender laki-laki sama dengan gender perempuan. Kalau laki-laki boleh menjadi pemimpin, mestinya perempuan juga boleh. Kalau laki-laki boleh main sepak bola, mestinya perempuan juga boleh. Kalau laki-laki boleh memakai celana pendek, mestinya perempuan juga boleh. Persamaan hak inilah yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Lebih jauh lagi saya melihat ketidakadilan, di mana laki-laki boleh menceraikan istrinya, tapi istri tidak boleh menceraikan suaminya. Laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu, tetapi perempuan tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu. Itu bukan keadilan. Karena ada ketidakadilan bagi wanita, maka sejak 1,5 abad yang lalu, R.A. Kartini melawan. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah memperjuangkan persamaan hak tersebut dengan cara dia disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Diskriminasi mengenai hak laki-laki dan hak perempuan telah dimatikan oleh Yesus melalui penyalibannya. Lalu dalam kematiannya, dia dibangkitkan dari antara orang mati untuk memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jika dulu yang boleh menjadi imam hanya laki-laki, setelah kebangkitan Yesus, perempuan juga boleh menjadi imam. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Lalu Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Melalui Jumat Agung dan Minggu Paskah, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memperjuangkan emansipasi wanita. Yesus memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Di luar Yesus, orang masih mengalami diskriminasi antara wanita dan pria. Wanita tidak boleh kelihatan kulit dan rambutnya. Wanita tidak boleh keluar rumah sendirian. Wanita tidak boleh bersekolah. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Yang boleh hanyalah laki-laki. Itu diskriminasi. Yang mau ikut Yesus akan diberi kebebasan. Kebebasan mengambil keputusan dan bertindak. Yang tidak boleh dilakukan hanyalah kebebasan berbuat jahat, kebebasan berbuat dosa. Dan itu berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Jika Anda seorang perempuan, Anda inginnya bebas atau tidak bebas. Jika ingin tidak bebas, tetaplah pada agama Anda. Tetapi jika Anda ingin bebas, ikutlah Yesus. Tuhan memberkati.